Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada video kali ini kita akan membahas 4 saham dari sektor banking ya, 4 big banks kita. Yang pertama adalah saham BBCA. Saham BBCA pada closing perdagangan Jumat yang lalu ditutup kembali mengalami pelemahan sebesar 1,74% dengan closing di area 8475. Beberapa waktu yang lalu sebenarnya pergerakan BBCA cukup baik ya teman-teman. Ketika pergerakannya di tanggal 9 Februari berhasil breakout menjadi cup and handle dengan potensi ke area 9.700. Tetapi sayangnya breakoutnya false dan akhirnya malah melanjutkan pelemahannya. Untuk area support terdekat dari saham BBCA berada di kisaran area 8.450 sampai kisaran area 8.350. Bisa kita lihat bersama bahwa area support ini sebelumnya adalah area neckline daripada rounding bottom dan sempat mantul ya di tanggal 2 Februari sebelum akhirnya breakout. Tapi memang BBCA berhubungan erat sekali dengan IHSG yang akhirnya ketika IHSG-nya juga tidak bergerak baik, akhirnya saham-saham yang berhubungan erat juga mengalami penurunan. Kita akan pantau bersama di kisaran area 8.350 atau setidaknya di 8.400, karena kalau misalnya jebol dari 8.400 malah ini berpotensi menjadi rounding top, yang artinya ada potensi untuk kembali melanjutkan pelemahannya. Jadi area yang saat ini perlu kita waspadai adalah di kisaran area 8.450 sampai kisaran 8.350. Karena kalau misalnya terkonfirmasi breakdown, ada potensi kembali turun, setidaknya kembali ke area 8.000. Ataupun di sini kalau benar jadi rounding top, potensi penurunannya bisa ke 7.825. Ingat, kalau mau jadi rounding top harus konfirmasi breakdown dulu 8.400. Jadi sebelum breakdown kita akan lihat bersama apakah BCA-nya mampu bertahan atau enggak. Tetapi memang ketika ternyata terkonfirmasi breakdown, ada potensi untuk kembali nguji area 8.000 dulu sebagai area angka psikologis juga. Dan area yang support yang cukup kuat karena bisa kita lihat dari area all time high. Sempat turun ke area kisaran 8.000 dan akhirnya mantul kembali. Dan kalau misalnya kita tarik garis Fibonacci dari high yang ada di sini sampai area high yang ada di atas sebelum mengalami koreksi, bisa kita lihat bersama bahwa 8.350 adalah area Fibonacci 61,8, artinya golden ratio. Kita harapkan mampu menahan penurunan dari BBCA. Saham kedua yang akan kita bahas pada video hari ini adalah BBRI. Saham BBRI pada closing daily-nya minus tipis 0,42%. Salah satu saham yang pergerakannya sebenarnya sangat baik ya teman-teman, ketika berhasil breakout dari 4.810 sebenarnya mengkonfirmasi cup and handle pattern dengan potensi ke 5.280. Tetapi memang akhirnya terhitung false break karena sudah terkonfirmasi close di bawah 4.810. Untuk area target akan kita hapus dulu dan kita akan lihat pergerakan yang ada sekarang. Dengan closing di area 4.760, saham Bank BRI
akan mencoba menguji lagi area resisten yang ada di kisaran 4.800. Kalau bisa breakout akan menguji 4.900 serta bisa saja naik menuju ke area 5.000 karena seperti yang kita lihat bahwa ascending triangle-nya sebenarnya targetnya menuju ke area 5.000. Tetapi di area 4.900 akhirnya tertahan dan mengalami koreksi. Seperti yang kita lihat bersama, area support terdekat di area 4.680 sampai kisaran area 4.600 karena support yang ada di sini di 4780, area neckline daripada cup and handle-nya dijebol. Dan sejauh ini area 4.600 masih cukup kuat menahan daripada Bank BRI. Karena teman-teman bisa lihat bersama ya, ini sebenarnya juga berpotensi jadi rounding top. Bahkan sudah jebol sebenarnya dengan close pada tanggal 28 itu di bawah area 4680. Tapi kemudian diisi oleh inside bar dan berhasil rebound. Kita akan tunggu bersama apakah bisa melanjutkan kenaikan ke 4.900 atau ternyata koreksi lagi menuju area 4.600. Kalau ternyata rounding topnya berhasil terkonfirmasi dan melanjutkan penurunannya, ada potensi untuk Bank BRI kembali ke 4360, area yang sebelumnya menahan saham Bank BRI pada saat mengalami koreksi dari area all time high-nya. Memang tidak akan garis lurus ke bawah, di mana di sini juga bisa kita letakkan sebuah area support dekat-dekat area 4.550. Untuk teman-teman yang trading, tentu kalau jebol support terkonfirmasi lebih baik disiplin, karena kita tidak pernah tahu ya akan dikasih kesempatan koreksi sampai ke berapa. Dengan kita disiplin, kita bisa entry lagi ketika memang tertahan di area support yang ada di bawahnya. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri pada closing weekly hari Jumat ini juga terlihat minus ya teman-teman, sebesar 1,71%. Masih ada potensi untuk bisa tertahan di area 10.000, jadi kita akan pantau pada perdagangan mendatang. Di sini kita sempat gambarkan cup and handle, kalau misalnya dari 10.000-nya ternyata kuat dan menuju ke 10.500, tentu ada potensi untuk kembali menguat. Tapi kita akan hapus dulu karena besok atau perdagangan mendatang Bank Mandiri akan berjuang dulu di area 10.000. Kalau ternyata close-nya di bawah area daripada 10.000, ada potensi Bank Mandiri akan kembali ke area kisaran 9.500. Jadi teman-teman yang mau buy on weakness Bank BRI silahkan pantau dekat-dekat 10.000. Lalu kalau mau dicicil nanti turun sampai area 9.500 silahkan dipantau kembali. Memang saham-saham banking ini uptrend, cuman memang lagi tertekan ya teman-teman. Dan satu hal juga yang menarik, kalau misalnya jebol dari area 10.000 akan mengkonfirmasi ataupun akan membatalkan konfirmasi pembatalan untuk pola inverted head and shoulders yang beberapa waktu lalu sempat di breakout ya, tepatnya di tanggal 8 Februari. Dengan close di atas 10.150 sebenarnya sudah mengkonfirmasi inverted head and shoulders dengan target ke 11.400. Area new all time high, tapi sayangnya memang dalam pergerakannya ternyata tidak semulus itu. Sehingga harus kembali lagi close di bawah area 10.150. Kita akan pantau area 10.000-nya mampu bertahan atau enggak. Kalau enggak mampu bertahan ke area 9.500. Area targetnya belum kita hapus karena belum berhasil terkonfirmasi jebol dari 10.000. Kalau memang sudah jebol dari 10.000, tentu kita harus melihat lagi bagaimana pergerakan Bank Mandiri ke depannya. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Bank BNI. Bank BNI juga tidak terlihat cukup baik pada closing Jumat ini.
Ditutup melemah 1,41%. Bisa kita lihat bersama bahwa ketika Bank BNI jebol dari 9.050, sebenarnya Bank BNI sudah mengkonfirmasi sebuah pola penurunan, yaitu double top. Setiap pola yang ada teman-teman baru bisa dikonfirmasi ketika breakout ya, ataupun breakdown. Dan ketika dikonfirmasi pada 22 Februari sempat ada upaya untuk kembali close di atas 9.050, tapi sayangnya beberapa waktu kemudian akhirnya kembali melemah. Potensi penurunan dari Bank BNI akan ada potensi menguji ke area 8.425. Area yang juga support ya teman-teman, dimana pada saat Bank BNI koreksi dari area 9.900 mampu bertahan di atas area 8.425. Jadi kita akan tunggu di area 8425 apakah Bank BNI kembali tertahan. Karena kalau misalnya Bank BNI-nya jebol dari 8425, maka ada potensi membuat sebuah pola penurunan lanjutan karena di sini ada head and shoulders. Seperti yang kita bilang tadi bahwa pola ini memang secara kasat mata mungkin terlihat, tetapi baru bisa dikonfirmasi ketika breakdown dari 8.425. Jadi kita akan menunggu pada perdagangan mendatang apakah benar di breakdown atau ternyata mampu bertahan serta mengalami penguatan kembali. Jadi silakan teman-teman pantau support dari Bank BNI. Jadi total pada video hari ini kita udah bahas 4 saham dari sektor perbankan. Yang pertama adalah Bank BCA, yang kedua adalah Bank BRI, yang ketiga Bank Mandiri, dan yang terakhir adalah Bank BNI. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan dilakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Ingat bahwa market kita buka setiap hari, tidak perlu memaksakan trading kalau memang tidak cukup baik itu untuk saham-saham yang teman-teman pilih ataupun untuk market secara keseluruhan. Jadi kita ada waktunya trading, ada waktunya menunggu supaya tidak over trading dan akhirnya malah cut loss. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.